Nah, inilah supply kapital. Ya, kapital ini juga supply kapital. Nah, kita lihat di sini lembaga keuangan sebagai intermediary institution, lembaga intermediate, lembaga yang menjembatani antara yang mensuplai uang dan yang membutuhkan uang. Ini butuh uang. Ini demand kapital. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini demand kapital, gitu ya. Bahwa sebenarnya ini adalah bisa kita coret ya. Jadi antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, ini ada supply dan demand kapital. Maka ada supply, gitu ya. Ini adalah kapitalnya, gitu ya, kapital. Ini adalah tingkat bunganya karena harga kapital tingkat bunga. Demand-nya begini, ya, supply-nya gini, gitu ya. Dan ini adalah lagi tingkat bunga yang pasar, ya, tingkat bunga pasar. Ini adalah kapital yang diperlukan. Nah, kadang ini adalah saving. S itu bisa supply, bisa saving. Nah, itu juga bisa saving atau supply, supply of capital. Nah, ini demand of capital. Nah, ini adalah supply capital. Ya. Penurunannya demand dari mana? Ya dari fungsi produksi. Sama dengan labor tadi. Ya. Sedang ini tergantung dari kemauan rumah tangga untuk menyimpan uangnya di bank atau di lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bisa bank, ya, bisa non bank, ya, non bank. Nah, non bank itu apa? Non bank itu contohnya adalah pasar modal, ya. Pasar modal itu non bank, ya, atau asuransi, atau macam-macam lah, ya. Biasanya pasar modal, ya, pasar modal. Pasar modal, ya, apa bedanya kredit dapat pinjaman di bank dengan dapat pinjaman di pasar modal? Kalau di pasar modal, kalau di bank Anda harus menyediakan kolateral atau jaminan bahwa Anda tidak nipu, gitu ya, bahwa Anda akan mengembalikan pinjaman itu bank. Tapi kalau pasar modal, Anda tidak perlu kolateral. Ya, itu bedanya. Yang terpenting adalah Anda punya reputasi, ya, punya reputasi yang baik. Itu adalah pasar modal. Ya. Tanpa reputasi, Anda nggak bisa dapat pinjaman melalui obligasi. Ya. Nah, itu adalah tentang supply kapital. Ya. Saya ekonom yang bukan ahli keuangan. Masih memahami ini karena ini adalah pengetahuan keuangan dasar. Ya. Pengetahuan keuangan dasar, jadi saya mesti paham. Tapi kalau detailnya saya tidak paham. Yang detail yang paham itu Pak Tohirin, itu lebih paham ya daripada saya. Tapi kalau untuk anak-anak mahasiswa yang mikro tentang supply kapital, ya ini cukup. Ya. Ada obligasi dari pasar modal, ya. Ada kredit, ya, ada kredit. Kalau saham gimana Pak? Ya bisa juga saham, tapi sebenarnya saham itu beda dengan obligasi ya. Obligasi itu pinjem, perusahaan pinjem kepada pasar modal. Ya, pasar modalnya adalah rumah tangga ini. Ya. Nah, obligasi itu perusahaan pinjam ya kepada pasar modal. Sedang kalau kredit itu adalah perusahaan pinjam kepada bank. Ya. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai
supply kapital. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya teruskan. Ini adalah apa namanya, fungsi produksi ya, produksi dan upah ya. Berarti ini adalah fungsi produksi, LTP itu adalah MP, ini adalah tahap pertama gitu ya, tahap pertama. Ini tahap kedua ya. Ini tahap ketiga. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah kemudian menjadi supply demand tenaga kerja ya. Ini demand tenaga kerja juga. Bisa juga kapital, demand kapital juga sama. Ya. Karena sebenarnya kapital ini juga memiliki sifat seperti ini dalam produksi. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Terus kan ini adalah supply, apa namanya, demand tenaga kerja. Ya, terus kemudian ini adalah supply tenaga kerja. Ya. Kemudian bisa jelaskan. Semakin tinggi gaji yang ditawarkan, berarti pekerjaan juga semakin besar, semakin tanggung jawabnya semakin besar. Justru banyak orang yang tidak mau untuk menerima menerima pekerjaan tersebut. Sehingga orang cenderung kalau ditawari pekerjaan yang lebih tinggi, banyak yang tidak mau. Alasannya kenapa? Ya mungkin kalau sudah sampai S4 ini, biasanya umurnya ada 40-an, gitu ya. Ada 40-an, ada yang masih berambisi untuk meningkat karirnya. Oke, bisa, boleh. Tapi ada juga yang sudah 40, anak-anak sudah SMA, gitu ya. Lagi kuliah, gitu. Lagi kuliah, mumpung ini masih SMA, saya masih ingin kumpul dengan anak-anak gitu. Jadi pikirannya sudah beda ya. Sudah tidak lagi waktu umur 20-an atau 30-an di mana karir itu menjadi obsesinya, tapi udah umur 40-an, umur 50-an, karir sudah lagi tidak menjadi obsesi. Muhammad Rifaul. Ya, di sini kalau sudah umur segini, maka mereka Pak Eko, saya angkat jadi kepala cabang. Ya, di mana Pak? Di Tarakan. Wah, enggak Pak. Saya mendingan di Jogja saja Pak. Di Tarakan nanti saya sudah jauh dari anak-anak, ya malah repot Pak. Nah, itu artinya menolak untuk sampai ke tingkat kepala cabang, ditolak karena lebih pingin ada di sini di Jogja. Nah itu namanya kita sebut dengan backward bending supply. Ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini L, ini W, gitu ya. Supply-nya begini. Ini adalah supply. Backward bending supply. Ya. Kalau sudah tingkat begini, kemudian Pak Eko, ayo ya, tour of duty. Anda diminta untuk menangani kepala cabang di Tarakan gitu. Aduh, Tarakan. Jakarta sih belum naik, atau Surabaya belum naik gitu. Tarakan, jauh juga. Keluarga di Jogja. Kalau saya bawa ke Jogja, anak-anak sudah SMA. Ya, anak-anak sudah SMA. Kalau di Tarakan nanti mending kalau di Tarakan nanti harus penyesuaian lagi. Ya, biar di sini aja deh. Saya nggak mau ke sana gitu. Ya sudah, berarti saya tidak lagi mau gaji di atas W ini. Ya. Sudah nggak mau lagi karena pekerjaannya menuntut saya harus meninggalkan keluarga. Atau misalnya di Jogja, gitu ya. Di Jogja, kemudian Pak Eko jadi kepala cabang ya di Jogja. Mikir-mikir gitu.
Bapak kepala cabang banyak musuhnya, Pak. Saya nggak mau. Saya punya teman, enjoy dengan teman-teman saya. Nanti kok saya jadi kepala cabang malah banyak teman yang ingin minta fasilitas saya menolak, nanti malah jadi musuh. Saya nggak usah deh Pak. Ya. Jadi itu menolak. Seperti itu intinya. Ya. Nah, sedang kalau ini, ini begini gini. Ini ya, ini strak gitu ya, seret. Nah, itu adalah apa namanya? Ini adalah PPC gitu ya. PPC itu adalah demand supply dari tenaga kerja. PPC. Atau price production possibility PPC saya salah. PCC. Ya mirip PCC price consumption curve, tapi ini adalah tentang upah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi sebenarnya teori ini itu meng-catch ya, menangkap fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat, ya. Tapi fenomena itu begitu banyaknya kemudian disarikan, dibuat lebih sederhana, jadinya adalah backward bending supply. Nah, dibalik dari backward bending supply itu seperti yang saya omong tadi, nggak mau jadi kepala cabang, nggak mau jadi meningkat karirnya karena macam-macam gitu ya. Itu adalah fenomena-fenomena biasa di dalam pasar tenaga kerja. Dan kemudian diberi judul backward bending supply. Oke. Nah, Anda mungkin tidak memahami karena si enom gitu ya, masih muda. Ya. Kalau misalnya masa-masa itu adalah umur 30-an, gitu mungkin lebih ngerti daripada Anda. Ya. Tapi ya apa-apa, Anda telan dulu aja deh. Ya, telan dulu. Ya, oke, ini adalah pasar persaingan sempurna. Ya. Terus kemudian pasar input kapital dari saya tidak berbeda terlalu banyak. Keputusan perusahaan menggunakan kapital tergantung pada tingkat bunga dan tingkat harapan keuntungan. Untuk suplai kapital tergantung dari kesediaan dana dan lembaga keuangannya. Ya, nah ini lembaga keuangan juga berasal dari rumah tangga juga. Jadi ketersediaan dana tergantung pula pada kerja rumah tangga untuk menabung. Sudah saya gambar tadi ya, saya mudah-mudahan Anda memahami. Ya, kecuali kalau Anda tidak melihat itu sebagai sebuah pelajaran, tapi ono wong edan lagi gambar gitu ya. Dosen edan lagi gambar, nah itu sebaiknya jangan seperti itu. Oke, kita teruskan. Ya, jenis pasar lain adalah pasar monopsoni. Hanya satu pembeli, tapi banyak penjual. Ya. Oke, saya mau tanya ini orang ya. Nahyan. M. Nahyan, ada? Ada, Pak. Oke, coba dibuka ini kameranya. Ini Muhammad Nahyan apa? Atau Mahendra Nahyan? Muhammad Nahyan. Muhammad Nahyan ya. Dibuka dong itunya, kameranya. Tapi tadi Windy nggak minta buka, sorry. Bisa dibuka kameranya? Lama amat. Bentar, Pak, nggak muncul. Oke, Nahyan, kamu punya bisnis nggak? Pernah bisnis nggak? Yang kecil-kecilan nggak apa-apa. Yang kecil-kecilan nggak apa-apa. Pernah? Belum punya. Belum punya ya? Nggak apa-apa. Karena masih muda ya. Misalnya gini, kamu ada anak keberapa, putra keberapa dari berapa bersaudara? Putra kedua dari 2 bersaudara.
Oke, kakak atau abang? Kakak. Kakak perempuan ya? Abang maksudnya. Oh, abang. Oke. Kamu tinggal di mana? Di Brebes. Bangun di Di Brebes Pantura, Pak. bangun di Agak ke arah Brebes Barat. oh Kotane, Enggak, bukan kota, Pak. Tanjung. Iya, sebelumnya situ. Oke. Wah, Tanjung jadi inget itu dong. Sate Barokah. Enggak Tahu? tahu. Nggak tahu Sate Barokah? Enggak. Oh, ini anak Mursal ini nggak pernah dolan neng Brebes. Gini ya, Nahyan ya. Sekarang di Brebes sekarang. Oke, seandainya kamu anak tunggal, kira-kira orang tuamu memanjakanmu atau tidak? Memanjakan. Memanjakan kenapa? Soalnya lihat ini sepupu yang anaknya tunggal kayak dimanjain banget, Pak. Oh, oke. Terus kemudian dimanjakan, terus biasanya nggak respect sama orang tua. Tetap respect sih. Ya, tapi jaluk iki gitu kan. Iya. Ya, artinya apa di situ? Ya, artinya karena saya sendirian, orang tua butuh aku, dua orang butuh satu orang, maka sebisa mungkin sebisa mungkin memenuhi permintaan anak, betul. Iya, betul, Pak. Jadi punya anak mahal berarti ya. Iya. Hmm, Oke. Itu monopoli atau monopsoni? Monopsoni. Monopoli. Saya menjual diri saya sebagai anak. Karena saya satu-satunya, maka harga anak menjadi mahal. Paham? Paham, Nahyan? Bisa diulangin, Pak, yang tadi. Oke. Saya menjual saya sebagai anak. Maka Iya. saya menjadikan anak sebagai komoditi yang mahal. Iya. Jadi monopoli itu membuat harga mahal apa harga murah? Harga mahal. Harga mahal. Kalau monopsoni itu apa? Kalau itu bisa Kalau, membuat harga enggak, mempengaruhi. enggak tadi loh. Kalau monopoli itu apa? Penjualnya satu. Kalau monopsoni, Pembelinya yang satu. pembelinya satu. Ya, oke. Bisnis orang tuamu apa? Ini jualan beras. Jualan beras. Alhamdulillah. Jualan beras kan? Iya, Betul. betul. Seandainya, berarti kan pengepul juga kan? Iya. Pengepul. Nah, Yan, pengepul Apa? apa bukan? Pengepul. Ngepul. Berasnya apa?
Pengepul. Tahu pernah dengar pengepul nggak? Iya tahu. Nah ya, orang tua pengepul juga nggak? Iya. Ya. Nah, sekarang kalau pas panen, seandainya orang tuamu itu adalah satu-satunya pengepul di situ, orang tuamu membeli murah atau membeli mahal? Beras, padi. Membeli murah. Murah. Jadi monopsoni itu apa? Kalau monopoli menjual mahal. Kalau monopsoni Menjual murah. membeli Membeli murah. menjual murah. Membeli murah karena pembelinya cuma satu. Paham nggak ini? Nahian. Paham, Pak. Bohong. Ya udah, bohong ya nggak apa-apa deh. Ya, nggak ngerti. Jadi di sini orang kalau pembelinya cuma satu, yang jual banyak ya belinya murah, ya kan? Kalau pengepulnya satu, yang membeli beras gabah itu satu, tapi yang jual banyak ya akan dibeli dengan harga murah. Paham nggak ini ya? Yang lain-lainnya ya, paham ya? Contoh lain begini misalnya, ada yang namanya demam emas di suatu tempat, itu ada suatu daerah yang dikatakan banyak emasnya di situ. Maka berbondong-bondong orang ke sana untuk mencari emas. Mencari emas itu berarti kan perlu apa namanya, perlu kayak alat gitu ya, di apa di ya pakai tradisional gitu ya, tanah dimasukkan ke dalam alat itu, kemudian kasih air, kita goyang-goyang alat tersebut, tanahnya hilang, lama-lama tinggal batu-batunya. Nah, kadang-kadang batu itu ada emasnya kan gitu ya. Nah, terus kemudian diambil emasnya. Kadang-kadang cuma sedikit, kadang-kadang nggak dapat gitu ya. Itu emas. Nah, jika banyak yang di situ ya, kemudian dari daerah yang kaya akan emas itu yang kaya siapa? Oke, saya tanya ke Nisa. Ya, Pak. Dibuka dong kameranya. Bentar. Wah, belum pakai jilbab nih. Pakai dong yang lainnya. Oke, kalau ada misalnya di daerahmu mana, Nisa? Dari Palembang, Pak. Palembang. Palembang mana? Kota. Kota Palembang. Ya. Ya. Emang orang tuamu juga kota Palembang? Iya. Oke. Oke deh. Katakanlah di daerahmu itu adalah emas, apa namanya, tanahnya banyak emasnya. Ya, banyak orang yang kemudian berbondong-bondong nyari emas di situ. Ya. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang paling kaya di situ? Yang memiliki usaha emas. Salah. Yang mendapatkan emas. Salah. Yang jual emas. Salah. Yang membeli emas. Oh iya. Yang membeli emas itu orang kaya. Kenapa? Karena dia menyediakan uang di situ, satu-satunya orang yang memiliki uang untuk membeli emas. Karena banyak yang menawarkan emas, maka harga emas gimana?
Nisa. Kenapa, Pak? Ya Tadi Allah. enggak, itu pas terakhirnya putus. Oke. Banyak orang yang dapat emas dijual ke orang itu, maka harga emasnya gimana? Tinggi. Tinggi. Harga emasnya. Iya. Ya, tinggi. Betul. Akan naik. Goblok banget itu. Goblok sekali itu yang membeli. Yang membeli goblok banget itu kok bisa dibeli dengan harga tinggi. Nggak paham, Nisa? Belum, Pak. Ada 10 orang nawarin emas ke Nisa. Karena Nisa satu-satunya yang bisa membeli. Nisa akan beli dengan harga tinggi. Enggak. Nah, maka saya bilang goblok banget itu si pembeli membeli dengan harga tinggi. Itu namanya apa? Pasar apa itu? Pasar monopsoni. Monopsoni. Jadi pasar monopsoni itu harganya gimana? Harganya mungkin relatif rendah karena penjualnya. Nggak usah pakai mungkin relatif rendah. Rendah gitu aja susah amat. Harganya murah gitu aja susah amat. Lu pakai relatif rendah. Ya, ini kan bukan ngomong sama pejabat. Ini ngomong sama orang sesama akademisi. Ngomongnya terus terang aja. Rendah gitu. Bisa. Iya, Pak. Langsung aja rendah. Harganya rendah. Relatif rendah. Alah. Harganya rendah. Kalau monopoli, harganya? Kalau monopoli harganya tinggi karena nggak ada. Harganya tinggi. Monopoli harganya tinggi. Iya. Monopsoni harganya? Rendah. Rendah. Ya. Oke. Nah, ada satu perusahaan di situ, ya, misalnya perusahaan coklat, ya, perusahaan yang produksi coklat. Kemudian daerah tersebut daerah yang jauh dari keramaian. Ada perusahaan coklat yang membuat pabrik di situ. Nah, kerjanya dari orang-orang sekitar lokasi coklat. Kira-kira upahnya tinggi apa rendah? Upahnya rendah. Upahnya tinggi. Nanti dulu ya, belum selesai ceritanya ya. Kenapa upahnya tinggi? Karena daerah yang jauh dari keramaian itu biasanya banyak petaninya. Jadi petani tadi disuruh kerja, ya nggak mau karena dia punya pekerjaan sebagai petani. Apa maksudnya? Iya, Pak. Ya, jadi mungkin kerjaannya tidak terlalu serius di situ. Ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh pabrik coklat tersebut? Menjual hasilnya. Enggak. Kan kekurangan tenaga kerja. Mencari tenaga kerja baru. Mencari tenaga kerja baru. Ditempatkan di situ, tapi gajinya apa? Gajinya Tinggi. iya. Rendah. Karena kemudian berbondong-bondong orang datang ke pabrik coklat. Tapi jauh dari mana-mana. Mereka tidak bisa jadi petani karena nggak punya tanah di situ. Satu-satunya pekerjaan apa?
pabrik coklat. Ya, pabrik coklat. Nah, maka kemudian upahnya rendah. Ya, upahnya rendah tapi dituntut produktivitas tinggi. Ya, dituntut produktivitas tinggi. Itu. Nah, kemudian ada lagi misalnya begini, gini ya. Kamu punya pembantu nggak di rumah? Misal. Nggak punya? Iya. Jadi siapa yang ngerjain pekerjaan rumah? Saya sama adik dan kakak. Soalnya perempuan semua. Perempuan semua? Iya. Yang masak siapa? Yang masak mama. Oke. Terus kemudian yang nyuci siapa? Yang nyuci gantian. Ya, mesin cuci, kan itu? Ya, Iya. Betul? iya betul. Ya, tinggal pencet aja kan? Iya, ditinggal kan? betul. Ya. Kemudian yang nyetrika siapa? Setrika. Enggak dong. Masa setrika jalan sendiri? Ganti-gantian sih Pak. Soalnya kadang-kadang misalnya ada jadwalnya gitu loh. Oh, ada jadwalnya. Nah, ini ya saya kasih tahu ya. Zaman saya kecil dulu, tahun 70-an gitu ya. Orang desa berbondong-bondong ke kota cari pekerjaan sebagai pembantu. Ya. Pembantu digaji murah, tapi kerjanya 24 jam. Ya. Artinya apa? Monopsoni ini. Upahnya rendah, tapi menuntut produktivitas tinggi. Sekarang, kalau kita cari pembantu, sudah nggak bisa lagi kayak gitu. Dia ada di rumah, oke. Tapi kerjanya apa? Maka dia menuntut gaji yang tinggi kalau misalnya tidak punya mesin cuci, ya, tidak punya kompor gas, tidak punya oven, itu dia menuntut gaji yang tinggi. Tapi kalau kalau dulu enggak, nah, sekarang begitu, ya, harus ada mesin cuci, harus ada macam-macam. Kalau nambah, gitu, nambah istilahnya nambah apa istilahnya, nambah punya bayi gitu ya, dijagain, ya, nah itu nambah lagi ongkosnya, ya. Nah zaman dulu nggak seperti itu, ya dikasih kerjaan apa saja harus dikerjakan, termasuk ngomong bayi, paham ya? Jadi zaman dulu itu monopsoni, pembantu digaji rendah tetapi menuntut produktivitas yang tinggi. Yang harus bisa masak, harus bisa ngepel, harus bisa. Loh, kamu ngepel, siapa yang ngepel? Sama, gantian juga. Gantian juga? Iya. Wah, nah kalau kamu ke Jogja, siapa yang akan ngepel? Saya sendiri. Kok kamu ke Jogja? Oh, kan di kos, jadi ngepel sendiri. Gimana? Maksudnya kalau di Jogja. Kalau kamu ke Jogja, ya. Di rumah Palembang siapa yang akan menyuci? Adik-adik. Adik juga kuliah? Mama tinggal. Pembantu akhirnya? Enggak, kayaknya enggak lagi pakai pembantu. Terus itu yang nyuci, yang nyetrika, yang masak? Mama, soalnya tinggal sendiri nantinya. Kalau saya ke Jogja, adik kuliah, mamanya tinggal sendiri di rumah sama papa berdua. Kakak? Kakak di Papua sama di Jakarta. Oh, jadi kamu berdua sama adikmu ya? Iya, tapi lagi corona, jadi kakak pulang semua ke Palembang. Oh, I see. Oke deh, begitu. Ya, baik. Nah, itu kemudian berarti di sini kan menuntut produktivitas yang tinggi. Nah, ini pasti saya cerita begitu. Ini loh, ya, untuk menjelaskan gambar ini. Ya. Oke, silakan Nisa kalau mau meninggalkan. Oh ya, makasih ya Pak. Ya, ini menjelaskan gambar ini. Ya, gambar ini adalah, kita lihat di sini ya, ini adalah demand tenaga kerja. Ya, demand tenaga kerja, ini adalah
supply tenaga kerjanya di sini ya, supply-nya, tetapi ini adalah produktivitasnya. Produktivitas dari tenaga kerja. Nah, yang diminta oleh perusahaan ya adalah ini, misalnya perusahaan itu adalah ibu saya, gitu. Ibu saya ketika waktu muda, waktu saya kecil itu saya perusahaan itu, ini adalah pembantu gitu ya. Ibu saya gitu. Ibu saya menuntut pembantu saya untuk kerja ini macam-macam. Ya. Nah, karena itu kepepet oleh situasi, maka pembantu saya mau mengerjakan semuanya. Tapi oleh ibu saya digaji kecil seperti rendah seperti itu. Inilah monopsoni. Jadi gaji atau upah itu lebih kecil daripada produktivitas yang diberikan oleh pekerja. Itu namanya monopsoni. Ya. Nah, saya beri contoh misalnya begini. Ada seorang ekonom yang terkenal yaitu Greg Mankiw, yang bukunya biasanya dipakai untuk ekonomi pengantar atau ekonomi mikro gitu ya, atau makro, namanya Greg Mankiw. Greg Mankiw itu cerita bahwa ketika dia masih remaja, dia ingin punya kesenangan. Ya. Kesenangan ya, ketika summer, musim panas itu biasanya sekolah libur. Gitu ya. Nah, dia ingin punya pengalaman kerja dan punya kesenangan di musim panas itu. Maka dia datang ke suatu tempat di daerah laut ya, dari pantai gitu ya, untuk belajar nyelam pakai scuba, ya, pakai aqualung dan scuba gitu ya, nyelam. Nah, di situ dia harus membayar ya, untuk sebagai murid di situ, dia harus membayar sekitar $15. Ya, $15 per hari sampai dia kemudian pandai gitu ya. Nah, karena Greg Mankiw ini adalah orang yang pandai gitu ya, cepat sekali dia bisa menyerap ilmunya si pelatih tadi ya, sehingga musim panas belum selesai dia sudah pandai menyelam pakai scuba diving itu ya. Nah, kemudian si trainernya ini menawari Greg Mankiw kerja di situ sebagai asistennya dia, ya, sebagai asistennya dia, karena ternyata yang orang seperti Greg Mankiw di situ banyak, dia kewalahan, ya, banyak, sehingga dia membutuhkan 4 asisten. Ya. Nah, 4 asisten itu dibayar sehari $2. Ya, bayangkan ya. Si Greg Mankiw membayar $15 per hari kepada si trainer. Itu mahal itu. Kenapa mahal? Karena si trainer adalah monopoli. Dia yang menjual jasa, satu-satunya trainer yang ada di situ, sehingga dia bisa memberikan harga mahal. Dia menetapkan harga mahal. Ya. Nah, tetapi ketika dia butuh tenaga kerja di situ, dia ambil 4 orang yang biasa bagus, termasuk Greg Mankiw, dikasih $2. $2. Kenapa? Karena satu-satunya pekerjaan sebagai asisten scuba diving. 4 tadi dibayar $2, dia cuma mengeluarkan $8 gitu ya per hari. Nah, itu kan sudah untung dia. Untuk satu muridnya $15, dia ngeluarin total $8 untuk masing-masing untuk asisten. Sehingga kalau misalnya dia punya 10 murid aja, asistennya 4, maka dia dapat $150, mengeluarkan uang $8 untuk gaji asisten. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah si trainer tadi menerapkan monopsoni untuk asisten.
tapi menerapkan monopoli untuk murid. Paham sampai situ? Jadi dia $2 di situ, tapi kerjanya berat. Ngangkatin tabung gitu ya, masangin tabung, memberikan sedikit instruksi kepada para murid gitu. Akhirnya ya, si pelatihnya cuman ngawasin dari jauh gitu. Yang ngajarin semua ya asisten-asistennya. Tapi dibayar cuma $2. Itulah contoh monopsoni. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang begini. Kita lihat di sini ya, monopsoni itu upahnya rendah. Tetapi produktivitasnya yang dituntut tinggi. Jadi nggak fair. Ya, tidak fair. Ya, di sini upah gitu ya, lebih kecil daripada produktivitas. Ya, produktivitas gitu ya. Nah, produktivitas. Nah, di sini ya, kalau pemerintah melakukan yang namanya upah minimal, gini ya, kalau di dalam pasar tenaga kerja yang biasa begini ya, ini adalah demand, ini adalah supply gitu ya, supply, demand, ya, terus kemudian ini adalah W, ini adalah L gitu ya, maka ini adalah ini ya. Nah, ini ya, anggap aja ini adalah W equilibrium gitu ya. Kemudian ini adalah L equilibrium. Gitu ya. Tenaga kerja equilibrium, ini adalah upah equilibrium. Jika pemerintah menetapkan upah minimum, maka adanya di sini. Upah minimum. Mengapa minimum? Karena upah pasarnya terlalu rendah. Maka pemerintah menetapkan upah minimum di sini. Ya. Maka di sini, maka si perusahaan dengan upah harus di sini, maka dia hanya mau mempekerjakan sebesar L1. Sedangkan dengan upah segini tingginya, maka yang mau bekerja itu sebesar L2. Jadi di sini ada semacam pengangguran. W minimum, upah minimum itu menyebabkan permintaan tenaga kerja berkurang ke kiri. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, saya balik lagi ke tempat tadi. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya balik lagi loh. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ya. Upah terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan upah minimum di sini misalnya. Justru kalau monopsoni, upah minimum itu menyebabkan justru kebutuhan tenaga kerja meningkat. Tidak lagi di LM, tetapi di L bintang. Ya, di L bintang. Jadi ini punya efek yang berbeda dengan upah minimum dalam kasus biasa. Dalam kasus monopsoni, justru upah minimum itu akan menambah jumlah tenaga kerja. Ya, dari sini ke sini. Gitu. Ya. Nah, sampai seberapa besar upah minimumnya? Sampai di sini. Nah, sini. Nah, ya. Ini upah minimumnya. Jika upah minimumnya sampai di atas, sampai di sini, maka tenaga kerja yang dibutuhkan ada sebesar OLC.
Tapi jangan naik lagi. Kalau naik terlalu tinggi, dia akan turun lagi. Ya, akan turun di sini. Ya. Jadi pada kasus monopsoni, upah minimum itu justru menyebabkan turunnya pengangguran. Ya, turunnya pengangguran atau naiknya orang yang dipekerjakan. Sedangkan kalau upah minimum di kasus biasa itu justru meningkatkan pengangguran. Kalau monopsoni menurunkan pengangguran. Tapi kalau biasa meningkatkan pengangguran. Itu ya. Ciri khas dari monopsoni itu bisa meningkatkan orang yang bekerja jika ada upah minimum. Tapi jangan terlalu tinggi. Ya, paling pol ada di sini. Ya, paling pol. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Pak, Ya. Itu alasannya apa, Pak? Kok bisa menurunkan pengangguran? Ya, tadi ini alasannya ya. Nah, bagus kalau pertanyaanmu ya. Ini kan tanpa ada regulasi pemerintah. Ya, ada di sini kan upahnya. Betul nggak tadi ya, monopsoni tadi ya. Sekarang pemerintah menetapkan di sini. Ya. Nah, berarti kan si monopsonis itu harus membayar sejumlah ini kan. Misalnya ini adalah katakanlah ini 10.000 per 10.000 gitu ya per hari gitu ya. Maka ditetapkan harus 15.000 per hari. Nah, jika 15.000 per hari, ya, kalau tetap di LM gitu ya rugi si perusahaan. 15.000 kan uang naik, maka saya butuh lebih banyak tenaga kerja yaitu di sini. Karena ini adalah supply tenaga kerja, supply. Ya. Nah, kalau di sini maka produktivitasnya di mana? Di sini produktivitasnya. Jadi si perusahaan masih punya surplus produktivitas dibanding dengan upah yang dikeluarkan. Ya. Beda dengan yang kasus biasa. Kasus biasa itu di sini ya. Ini upahnya gitu ya. Upah ini adalah L-nya. Ini adalah equilibrium. Nah, kalau di sini upah minimumnya ya, kan harus di atas nih. Karena kan upah minimum maksudnya itu kan upah terlalu rendah maka diminimumkan. Maka ini demand-nya, dia produktivitas di sini ya dia maunya di sini L-nya. Bintangnya bukan di sini. Bukan di LE ini bukan. Gimana? Masih belum memahami apa sudah memahami? Ya. Belum. Belum. Pak. Nabila belum ya? Oke, gimana? Ya, masih bingung, Pak. Di mana letak kebingunganmu? Coba Anda ngomong aja, nanti saya bisa jelaskan. Enggak, itu kan berarti kan itu ya Pak, L-nya naik gitu ya Pak. Terus itu surplusnya itu yang berarti masih ada surplus di atas upah minimumnya itu gitu kan ini Pak? Ya, surplus produktivitas. Ya. Kalau ini kan di sini surplusnya, kan, sebenarnya di sini kan. Tapi kalau dinaikkan gitu ya, mendingan dia dinaikkan, dia akan menuntut produktivitas yang lebih tinggi ya di sini, ya dengan menambah tenaga kerja. Oh iya, iya. Paham? Ya, paham Pak. Iya, nanti dulu. Saya masih belum memahami, belum bisa menjelaskan itu. Ya, begini. Ya, Nabila punya pembantu nggak di rumah? Enggak sih Pak, cuman ada karyawannya itu, ayah. Yang bantu bersihin rumah?
apa karyawan perusahaan, aduh itu apa bisnis gitu Pak. Nah ya, yang bersihin rumah siapa dong? Mm-mm. Yang masak siapa? Ya kalau rumah mama sih sama aku sama adik, nggak ada Oke, pembantu. nggak ada bantu ya. Baik. Enggak. Misalnya gini, pembantu digaji Rp300.000 per bulan. Besar apa kecil? Besar. Kecil. 300.000 per bulan. Kecil ya, kecil. Iya, kecil. Nah, sekarang pemerintah dengan gaji seperti itu, ya kemudian dituntut macam-macam gitu ya, dituntut ini, dituntut itu kan gitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Sekarang pemerintah menetapkan Rp500.000 per bulan minimum. Ya. Iya. Nah, enggak 500.000, enggak, saya salah. Ya, saya salah. Menetapkan Rp350.000 minimal, bukan 300.000. Apa reaksi Ibu? Iya. Apa ya? Ya masih apa? Tetap menggunakan pembantu, Pak. Ya jelas, tetapi 350.000 kan itu kan gini. Jadi minimal 350, ya kan? Mau nambah satu atau tetap yang itu tak digaji 350? Tetap yang itu, nambah satu. Nambah satu karena gimana? Dengan harus membayar 350.000, ya nambah satu dong, biar pekerjaan gampang beres, lebih cepat beres. Iya. Gimana? Iya Pak. Ya, lebih cepat beres kan? Iya Pak. Ya dengan begitu 300.000, kemudian nggak boleh 350.000 minimum, ya nambah satu. Paham maksudnya? Oh iya. Paham, ya. Pak, paham. Ya itu maksudnya begitu. Ya. Oke, jadi sebentar. Tuh sampai tulen HP itu. Ya. Oke, saya teruskan. Ya. Jadi ini adalah upah minimumnya begini ya. Nah sekarang latihan soal. Sudah selesai ya untuk sebenarnya tadi mau saya tambahkan input kapital, tapi sudahlah. Saya tidak memberikan aja. Nanti kalau ada yang masuk ke ekonomi syariah, keuangan syariah, nah itu akan muncul lagi. Ya. Baik, nah sekarang ini dimisalkan tenaga kerja sebagai satu-satunya input yang digunakan oleh perusahaan dalam kondisi kompetitif, diberi uang sebesar $50 per orang. Fungsi produksinya seperti ini. Ya. Harga outputnya $10. Buat 2 baris lagi, yaitu baris MRPL dan VMPL. Ya. Oke, bentar. Ini hanya bisa dikerjakan pakai Excel ya. MRPL dan VMPL. Oke. Baik, kalau gitu saya pindah ke Excel. Coba saya pakai New. Oke. Oke, ya. 1, ini L-nya ya, L-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Q-nya. Ya.
7, 13, 19, 25, 28, 29, 29. Ya. Bentar, saya lihatnya dulu. Oke, 6 ya. Terus kemudian upahnya $50. Upah itu adalah $50. Ya. Terus kemudian harga output itu adalah $10. Cari MRP, ya, MRP dan PMP. Ya. Nah, MRP itu adalah MP dikali PQ. Ya. Sedangkan VMP itu adalah upah. Sebentar, saya lihatnya dulu. Oke ya, baik kalau gitu. Jadi ini ya. Nah sekarang kita cari marginal product MPL-nya ya. MPL-nya kita cari di sini. Yaitu gimana? Ya, ini jelas. Ini dikurangi 0 dibagi ini dikurangi 0. Ya, itu ya. Hasilnya ini. Terus ini satunya lagi adalah ini dikurangi ini dibagi ini dikurangi. Jadi ini MPL-nya seperti ini. Ya. Nah, sekarang berarti gimana? MRP-nya gimana? MRPL-nya. Ini rumusnya. Ya. Rumusnya adalah MP dikali $50. Ya, $50. Jadi ini dikali 50. Oh, salah. Ini kali 10. Ya. Kali 10. Ya. Ini. Ya. PMP-nya itu adalah upah, yaitu 50, 50, 50, 50, 50. Karena di sini nggak ada ongkos ya. Tidak ada sebentar. Ini salah. Oh, salah. Ongkos ya, ongkos. Kos adalah ini 1 dikali 50. Ya, ini. Oke ya. Terus kemudian VMP-nya adalah MFC-nya adalah di sini ya. 100 dikurangi 50 dibagi 2 ini. Kan 50 semuanya. Ya. Nah, kemudian di sini VMP-nya, ini VMP upah. Jadi VMP sama dengan MFC itu adalah nah, pertanyaannya adalah gambarkan
permintaan akan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu adalah Bentar, kok jadi saya. Oke. Baik, jadi ini adalah permintaan tenaga kerja. Ya. Permintaan tenaga kerja itu adalah ini. Jadi kalau dibuat gambarnya, ya lihat ya, 70, 60, 60, 60, 30, 10, ya. Nah, maka kita lihat di sini, kita buat ya. Ini kita tambahnya di sini ya. Itu menjadi begini. Ya. Jika ini adalah L 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus kemudian ini adalah V-nya, ini adalah 70, 60, 50, 50. Terus kemudian ini adalah 40. Ini adalah 30. Ya, terus ini adalah 20. Ini adalah 10. Katakanlah gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah tadi, ini adalah L-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan MRP-nya adalah 70, 60, 60, 60, 30, 10. Maka 70 itu ada di sini. Ini 70 itu di sini. Terus 60 itu ada di sini. Ya, 60. Ya. Ini 60. Terus ini adalah 60 juga. Ya, terus ini juga 60. Terus kemudian ini adalah 30. 30. Terus kemudian ini adalah 10. Kita hubungkan ini. Ini adalah demand tenaga. Demand tenaga. Oke. Ya, itu adalah cara menggambarnya demikian. Oke, nah sekarang saya mau kasih sedikit soal lagi yang lainnya di luar ini, yaitu di mana ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Mari kita coba, bisa nggak di sini?
Ya. Demand for labor adalah ini demand-nya ya, ini demand for labor itu ini. Ya, terus kemudian supply-nya adalah ini. Ya. Terus equilibrium-nya gimana? Ya. What equilibrium-nya? Oke. Nah, ini kemudian coba kita pakai di sini. Ya. Misalkan di sini. Ya. Maka di sini equilibrium-nya gimana? Pertama kali kan supply harus sama dengan demand. Demand-nya itu kan 1.200 minus 10W kan gitu ya. W. Itu harus sama dengan 20W. W itu adalah upah. Ya. Maka gimana di sini? Maka 30W sama dengan 1.200. Maka W berapa? Oke, W berapa? Saya mau tanya, kalau saya tanya Padel nggak bisa jawab, Bu. Padel, ada nggak? Padel nggak ada? Hilang ya. Dasar. Fajar Rahmawati ada? Ada, Pak. Oke. Coba hitung ini. W-nya berapa? W-nya 40. 40. Ya. Jika W 40, maka L-nya berapa? Tinggal ambil dari sini, kiri atau kanan. Enam puluh. 60. 10 kali 40 berapa? 400. 400. Iya. 1.200 bagi 400 berapa? 60. 800, Pak. 800 apa 60? 800. Gampang pakai ini aja kan. 20 kali 40 kok masa 60? Iya, Pak. Oh, Fajar, saya mau tanya. Iya, Ya. Pak. 4 juta tambah 6 juta berapa? Empat juta tambah 6 juta nggak tahu Fajar. 10 juta, Pak. 10 juta. Ya. 5 juta tambah 4 juta. 9. 9 juta. Oke. Terus kalau 8 juta kali 4 juta. Delapan juta kali 4 juta. 32. Kalau 2 apa? Triliun. Iya, betul. Kamu nggak terperangkap ya. Biasanya 32 juta gitu. Lupaan. Oke, saya teruskan ya. Jadi ini sudah ini ya. Ini sudah kejawab nih. Ya, ini sudah kejawab ya. Tinggal ini. What is the economic rent earned by workers? Nah, ini begini. Saya akan jelaskan sedikit ya mengenai rent earn ya. Nah, ini adalah W ya, W. Ini harusnya nggak di sini, salah nih. Hapus ya. Oke, sekarang di sini W gitu ya. Kemudian ini adalah L ya. Nah, kemudian ini adalah
demand, tenaga kerja, di mana ini, ya ini supply tenaga kerja begini supply. Oh salah, salah. Ini ya, supply tenaga kerjanya begini. Ya. Nah ini, saya pakai ini aja lebih enak ya. Ini adalah jika L-nya 0, W-nya berapa? Saya mau tanya orang lain lagi. Saya mau tanya ini Muhammad Yoritazkia Wibowo. Yori. Ada Yori? Yori nggak ada. Ya udah. Baik, kalau gitu Yori nggak ada. Saya cap. Sudah ya. Oke, kemudian berarti saya mau tanya selfie. Ada selfie? Ada selfie? Iya, Pak. Oke. Coba dibuka itunya. Iya. Kameranya. Oke. Kok hitam? Sebentar, Pak. Lagi loading. Oke. Coba selfie. Kalau L-nya 0, W-nya berapa? 0, Pak. Hah? 0. L-nya 0 ini yang ini loh, yang ini. Yang ini. Iya. Jika L-nya 0, W-nya berapa? 0. 0 sama dengan 1200 min 0 gitu. Masa bisa? 0 sama dengan 1200. Itu, Pak, 120. Nah, 0. Enak banget kamu. 0. Oh, sorry. Itu hilang. Udah nggak apa. Ini ya. Ini berapa ini? Ini adalah 120 kan? 120 kan? Ya. Kalau ini berapa ini? Kalau W-nya 0. Ini W-nya 0. Kalau W-nya 0. L-nya berapa? Ini sama dengan L gini. Kalau W-nya 0, L-nya berapa? L sama dengan 1200 min 10W. Kalau W-nya 0, L-nya piro? Masa pakai kalkulator? Selfie, lihat dong sini. Kalau W-nya 0, L-nya berapa? 1.200, Pak. 1.200. Masuk suwi banget sih. Menunggui. Nggak perlu suwi kan? Oke, kalau gitu ini berapa ini? Ini berapa selfie? Ini supply, ini demand. Ini berapa ini? Sudah dihasilkan hasilnya. Ini berapa ini? 800, Pak. 800 ya. Terus ini berapa ini? Eh, 100. Kok iso ngomong 100 tuh? 40, Pak. Kok iso ngomong 10 itu loh? Lah sono hasilnya kok kari moco angel men. Sudah ada hasilnya tinggal baca aja, kok susahnya bukan main. Berapa? Tadi bilang 40. Nah, ya kan baru setelah saya ngomong gitu kan. Ya, sebelumnya kan 10. Ya, 100. Bukan, Pak. Enggak. Tadi kan mau 100. Kemudian 10. Iya, Pak. Benar 100. Tapi juga 40. Nah iya, tinggal baca aja kok pakai angka-angka yang lain. Aneh kamu. 40.
Nah, pertanyaannya kan ini, ya pertanyaannya silang adalah economic rent. Ya, economic rent itu ini loh. Luas dari segitiga ini. Ya, itu economic rent. Nah, apa itu economic rent nanti saya jelaskan ya. Tapi ngitung luas ini gimana? Ini luas apa? Luas persegi panjang, jajaran genjang, lingkaran apa? Selfie. Ini luas apa ini? Bidang apa ini? Segitiga, Pak. Segitiga. Segitiga itu rumusnya gimana? Rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali Alas kali tinggi. alas kali tinggi. Kan gitu ya. Tinggi gitu ya. Nah sekarang alasnya biro. Alasnya 100. Ini 0. Alasnya biro. Pak. Alas 40. Tingginya berapa? $800. 800. Jadi hasilnya berapa? 1.600. 1.600. 600. 1.600. 1.600. Nolnya biro. Itu Pak. 16.000. 16.000. Ini adalah economic rent. Ya. Baik. Nah sekarang tutup dulu aja. Ya, sekarang apa itu economic rent? Ya, economic rent itu adalah nilai ekonomi yang diterima oleh para pekerja. Ya. Nah, ini artinya apa di sini? Dari 0 sampai dengan 800, ya, dari 0 sampai 800 itu, maka yang diperoleh, ya, ini adalah upah minimum, ya, ini adalah upah minimum yang bisa didapat oleh oleh buruh tenaga kerja. Ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pekerjaan tersebut itu ada upah minimum tergantung dari produktivitasnya. Ya, di sini Anda akan mau menerima upah jika di sini jika ini adalah 50 gitu ya, maka Anda mau menerima upah di sini. Jika tambah lagi di sini ada gaji yang minimal di sini, misalnya ini adalah 350, maka ada upah minimum yang ada di sini. Ya. Nah, persoalannya adalah upah yang diberikan adalah 40. 40 untuk 800 orang. Ya. Padahal untuk pekerjaan tersebut ada upah minimal yang mau diterima yang si pekerja mau nerima. Gini misalnya. Ya. Saya tanya ke siapa namanya ya? Nuri. Ada Nuri di sini? Ada Pak. Nah, Nuri coba dibuka itunya. Sebentar Pak, kamera saya lagi rada error. Pendengarannya sangat bagus didengar di telinga saya. Ayo Nuri dibuka. Belum pakai jilbab mestinya. Halo Pak. Ya. Iya saya. Oh ya baik.
Baik, gimana nih kok belum kameranya belum keluar? Halo. Halo. Halo, Nuri, kok nggak keluar kameranya? Nuri, wah Nuri itu gimana sih? Jawab aja nggak mau. Udah ganti yang lainnya aja deh. Oh, Pak, Zoom saya lagi ada masalah dari kemarin soalnya. Mesti ada masalah ya. Sudah tak kata itu deh. Yang bermasalah itu saya tandai aja. Ya, saya tandai ya dengan warna yang lain gitu ya. Karena saya berkali-kali loh saya dapat itu ada masalah. Ini siapa ini? Nuri. Iya, Pak. Oh, kok cuma matanya doang? Oke. Gini ya Nuri ya. Nuri ada di mana nih sekarang? Di rumah Pak di Wonosobo. Wonosobo. Ya. Seandainya nih. Ya seandainya. Kamu itu jadi asistennya. Ya. Asistennya Asanti. Suka enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau Gigi? Boleh, Pak. Oke. Kamu asistennya Gigi. Ya. Terus kamu, wah, apa pekerjaannya sebagai asisten gigi apa? Oh enggak? Mempersiapkan ini perlengkapannya mungkin buat kerjaan dia. Ya betul, misalnya persiapannya. Terus kemudian kamu yang pesen makanan untuk gigi. Terus kamu kemudian kadang-kadang mijitin dia, kan gitu ya? Iya, Pak. Betul ya. Nah, kira-kira kamu minta berapa? Standar UMR mungkin, Pak. Enggak, berapa? Kamu jawab pakai standar UMR. Berapa? Kamu menilai dirimu sendiri itu berapa? Jika pekerjaannya itu 24 jam sehari. Tidur pun juga mimpi gigi gitu. 10 juta mungkin. 10 juta? Ya. Iya. Kalau dia ditawar 9 juta mau nggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ternyata para asisten seperti itu di Jakarta itu dibayar 20 juta. Itu harga pasar tuh. Senang nggak kamu? Tidak, Pak. Karena di bawah harga pasar. Enggak, kamu kan mintanya 10 juta. Oh. Kamu berharap dibayar 10 juta minimal. Iya. Tapi harga pasarnya 20 juta. Berarti kamu dibayar gigi berapa? Karena saya mintanya 10 berarti 10. Enggak, kamu kan berharap minimal 10 juta. Oh, iya. Kamu minta 10 juta? Enggak kan? Enggak. Enggak kan? Kamu berharap dibayar minimal 10 juta kan? Iya. Tetapi harga pasarnya adalah 20 juta. Perasaanmu gimana? Rasanya? Biasa-biasa aja atau sedih? Senang, Pak. Ya, senang kan? Ya. Senang itulah yang disebut dengan economic rent. Ya. Economic rent. Karena kamu berharap dibayar lebih rendah daripada harga pasar. Hitungnya ini luas dari segitiga ini. Kamu dibayar 15 juta mau kok? Tidak, Pak. Loh, kan kamu berharap minimal 10 juta. Ya, karena harga pasarnya kan 20 juta. Harga pasar 20 juta. Ya. Ya.
Terus kamu dibayar 15 juta. Terus kamu minggat. Padahal kamu berharap minimal 10 juta. Saya akan itu Pak bilang, karena kan saya belum tahu kalau misalkan harga pasarnya itu 20 juta. Terus kalau enggak ya saya pindah. Oh, pindah. Iya. Belum tentu ada yang mau loh. Iya, ya. Ya. Belum tentu ada yang mau loh. Paham ya maksudnya? Paham, Mbak. Ya, jadi belum tentu ada yang mau. Jadi banyak yang ngasih 20 juta, tapi si Gigi mengatakan kamu 15 juta. Kalau kerjaanmu baik, bisa naik 20 juta. Gimana menurut kamu? Diterima atau terima, Pak? Terima. Berarti ada economic rent di sini. Karena kamu menetapkan bahwa minimal 10 juta. Minimal 10 juta, maka 15 juta ini adalah kalau kita 15 juta, ya saya senang aja. Meskipun berarti ada di sini, ada di sini, di daerah sini. Ya, di area arsiran ini. Ini economic rent. Ya. Syukur-syukur dapat 20 juta nanti. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, itu namanya economic rent. Jadi untuk semuanya, itulah yang disebut dengan economic rent. Jadi kalau misalnya saya tanya di ujian, itu adalah economic rent. Oke? Baik, Pak. Baik, kalau gitu, sudah jam segini ya. Ini adalah terakhir, dan saya mau mengadakan kuis. Sayangnya kuisnya itu nggak bisa lagi. Jadi harus sekali berarti kuisnya. Ya, kuisnya harus sekali. Berarti kalau nggak Selasa malam atau Rabu malam. Saya mau tanya, hari Kamis ada ujian enggak? Ada. Berarti Selasa malam aja kuisnya. Selasa malam 20 pertanyaan meliputi dari persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Oke? Ya. Oke, itu besok akan saya tentukan nanti malam udah saya buat itu ruangan. Oke. Baik, kalau gitu saya harap ini adalah kuliah terakhir untuk ekonomi mikro menengah bagi Anda, dan kita tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama. Ya. Semoga Erlangga dapat A. Erlangga dapat B+ toh? Ya, Erlangga. Bapak dapat A, Pak? Enggak, semoga dapat A. Ya, amin. Enggak, tapi kamu dapat B+ belum? Gimana, Pak? Ya Allah. Kamu dapat apa kemarin? C, B+? Kemarin tuh siapa ya? C ya? Iya. Mudah-mudahan dapat A. Amin. Nggak tahu kamu udah 4 kali nggak masuk. Ya. Waktu itu gara-gara ini loh, Pak. Skip 4 kali gara-gara terakhir tuh kan absennya kan ini loh yang ditulis itu. Nah, saya lupa. Lupa apa? Lupa absen. Oke lah, waktu itu ngomong si Adi ya, kalau kamu punya itunya. Dia kelihatannya nggak ikut ujian itu, karena dia sudah berapa kali ya? Adi itu sudah 5 kali nggak masuk ya. 5 kali dengan sekarang. Adi Rizky, 5 kali nggak masuk.
Oke deh, gitu. Ya. Baik, yang hari ini nggak masuk ya. Ada Movik, terus kemudian Adi Rizky, terus kemudian Muhammad Afifuddin, terus kemudian Muhammad Ardian, terus kemudian Muhammad Ilham, Muhammad Yori Taskia itu ngilang gitu ya, meskipun masuk. Kemudian Oza, terus Syaiki, Rahman, ini nggak masuk, jadi 34 orang yang masuk. Oke, kelihatannya sih jelas Adi Rizky nggak bisa ikut ujian, terus kemudian Muhammad Ardian nggak bisa ikut ujian, terus Muhammad Ilham juga tidak bisa ikut ujian. Masih bisa Ilham. Kemudian ya cuman itu ya. Si Tafa masih bisa ikut ujian. Tafa udah 4 kali nggak masuk. Tapi karena Tafa masuknya telat ya? Iya Tafa? Iya Pak, telat Pak. Oke. Baik, Pak gitu. Sekarang kamu telat ya? Kenapa Pak? Registrasinya telat ya? Iya itu ya registrasi agak telat kemarin. Bukan agak telat. Iya emang telat. Ridho nggak masuk ya Ridho? Ya udah. Ridho nggak masuk. Baik, waktu itu kita masih ada satu pekerjaan yaitu kuis. Ya. Itu saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.